Puji Tuhan, Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini dimanapun berada. Shalom, Salam. Bagaimana keadaan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua Opa, Oma, bahkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada selalu dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebab kita tahu Allah kita yang luar biasa itu turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan Bapak, Ibu, Oma, Opa, saya dan kita semua. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk kita sama-sama siapkan hati. Kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini sungguh karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kesehatan yang masih Tuhan beri buat kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu ya Allah kami. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bertahtalah bersemayamlah di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali naikkan sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan dengan kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi sebut namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus yang baik, kami memuji-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
selamanya nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari opa oma, bapak ibu saudara katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari opa oma datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, mari Bapa, urapi pujian kami. Ya Bapa, hadir di tengah nyanyian pujian kami. Oh, ya ralaba ya syaralaba, ya ralaba sere. Haleluya. Oh, ya ralaba ya sanda. Haleluya. Ya ralaba ya syata karalaba ya laba ya laba ya laba ya laba. Kami percaya Tuhan, Allah kami, Bapa kami, Engkau hadir di tengah umat-Mu, di tengah kehidupan oma opa, bahkan Bapak Ibu Saudara yang menyembah, memuji-Mu pada saat ini. Ya laba ya laba ya laba. Tuhan, perhatikan setiap kami yang mengangkat tangan kepadamu. Ya Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang menyembah, memuji-Mu dengan segenap hati, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah alami penghiburan daripada Tuhan, bahkan setiap kami yang alami pergumulan persoalan, Tuhan Kau jawaban, Kau kemenangan kami, Kau bagian kami. Uralapa ya sanda. Haleluya. Sama-sama nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi angkat suara memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Katakan, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, sekali lagi, Yesus, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang mengangkat kami,
bahkan Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Kami sembah, kami puji, kami sanjung tinggi nama-Mu. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang ada bagi kami. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari apapun keadaan opa, oma, bapak, ibu dimanapun berada, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari sekali lagi sembah Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan kita yang besar. Haleluya. Ya, kami nyanyikan iman kami, kami nyanyikan kepercayaan kami, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan selalu ada di pihak kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi hari ini. Jawaban-jawaban doa sedang terjadi hari ini. Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan curahkan bagi kami. Kami yang memuji menyembah-Mu dengan segenap hati. Oh, sama-sama nyanyikan bagi Dia. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Yesus layak disembah, Yesus layak disembah. Oh, Yesus layak disembah. Haleluya. Mari opa-opa serukan haleluya. Surahkan haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Bagimulah ya Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang mau terus memuji Tuhan lebih lagi, tepuk tangan bagi Tuhan. Surahkan haleluya. Pastikan pada saat ini kita memuji Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sebab yang kita puji bukan Tuhan yang sembarangan. Dia kekasih jiwa saudara, kekasih jiwa saya dan kita semua, juga opa oma dimanapun berada. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jika perlu yuk kita goyang sama-sama, menari bagi Tuhan seperti Raja Daud menari bagi Dia. Oh, sama-sama. Goyangkan badan, goyangkan bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggi
tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yo opa oma puji Tuhan. Yes, puji Dia dengan nyanyian, dengan sukacita, sebab Yesus kekasih jiwa kita. Sama-sama kita nyatakan bagi Tuhan, ya Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Oh, dengan kendang puji yes. dengan kecapi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Mari umat kesayangan Tuhan katakan, ya sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Oma opa sedih di rumah-rumah katakan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku sekali lagi sama-sama sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Angkat tangan oma opa, suka-sukamu Tuhan. Yes, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk angkat tangan opa-opa di rumah-rumah, dimanapun berada, angkat tangan bagi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai setiap hidup kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, jadi berkat-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun keadaan kami percaya hidup kami akan jadi berkat, hidup kami akan jadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau jamah setiap opa oma, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Syaralapalapalapalapalapala, Syikaralapalapalapalapalapala, Urapatakaralabayasi. Sebelum kita terima kebenarannya, mari naikkan satu kerinduan yang kuat, supaya hidup kita dipakai Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Yuk opa-opa katakan kembali, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Datang padaku, datang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kembali dari awal katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kembali katakan, oh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar musik memuji Tuhan. Mari opa oma datang pada Tuhan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut oma opa. Mungkin ada sakit penyakit dalam tubuh kita. Mungkin ada masalah persoalan dalam hidup Bapak, Ibu, Oma, Opa di rumah-rumah. Percayalah, Tuhan ada bersama Opa, Oma. Dan hari-hari ini kemampuan dari Tuhan dicurahkan atas Oma, Opa dan Bapak, Ibu, saudara semua. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan sedang mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Hari-hari ini minta lawatan rohnya, lawatan roh kudusnya, supaya kita dimampukan untuk jadi berkat, jadi saksi Tuhan dimanapun opa oma ditempatkan. Jadi saksi bagi anak-anak, jadi saksi bagi mantu, bagi cucu-cucu, bahkan bagi rekan-rekan yang ada dalam sana. Oh rapaya sandera lapa. Yes Lord, lawat kami, jamah kami, penuhi kami ya Tuhan, supaya kami dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Yuk opa oma minta kepada Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku ya Rabo selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berlebih lagi ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup kami sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai dan memberkati kita semua. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita dikasih judul untuk dengar firman Tuhan bersama-sama. Mengapa kita perlu dimuridkan? Haleluya. Saya yakin Opa Oma yang berkumpul hari ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tapi biarlah hari ini kita dengar kebenaran firman Tuhan tentang mengapa kita perlu dimuridkan. Izinkan saya untuk memberikan pengertian tentang murid. Dari bahasa asli, dalam bahasa Yunani, matehes, murid adalah orang yang menerima pengajaran dan mendapatkan pelatihan dari orang lain, bahkan mengikuti gaya guru atau orang yang mengajarinya. Ada satu kebenaran dan satu pengertian yang lebih lagi, murid adalah seorang yang berkomitmen. Diambil dari akar kata keinginan yang kuat. Seseorang yang sedang berguru belajar dari orang yang layak jadi gurunya. Kita bersyukur bahwa kita ada di gereja yang punya gembala, sidang, yang selalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga para mentor-mentor kita. Orang-orang yang secara rohani, mereka adalah orang-orang yang sudah belajar dan punya firman Tuhan dalam kehidupan mereka, dan menjadikan firman Tuhan gaya hidup. Dan kita belajar dari mereka, Opa Oma. Dari apa yang saya sampaikan, saya teringat satu firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Waktu Yesus menjalankan visi keselamatan dan misi keselamatan dari Bapa di surga. Dia mencari murid-murid dan kemudian menjadikan mereka murid-murid untuk menyampaikan keselamatan bagi orang Israel pada waktu itu, Opa Oma. Oleh karenanya saya mau katakan buat Opa Oma bahwa kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita beribadah, kita belajar firman Tuhan, dan kemudian kita menangkap firman Tuhan, dan kemudian kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya teringat dari satu statement yang mengatakan bahwa belajar itu bukan hanya ketika kita masih muda, masih anak-anak. Sampai tua pun, dengan usia kita yang sekarang, kita terus belajar. Tema mengapa kita perlu dimuridkan secara konteksnya adalah murid secara rohani, murid yang belajar tentang firman Tuhan. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan sebelum kita mengambil intisari mengapa kita perlu dimuridkan. Dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata begini, Opa Oma, Bapak Ibu Saudara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari definisi murid yang tadi saya sampaikan, seorang yang berkomitmen untuk mendapatkan ilmu yang akan membekali hidupnya. Saya percaya, saya terlalu yakin, tema ini sangat profetik, sangat luar biasa. Mengapa kita harus menjadi murid? Mengapa kita perlu dimuridkan? Saya menyimpulkan ada 4 kesimpulan mengapa kita perlu dimuridkan. Yang pertama, dari Matius 28, maka murid adalah perintah Tuhan Yesus. Kita menjadi murid atau kita dimuridkan adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kalau perintah Opa Oma, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan melakukannya. Karena ini adalah perintah. Dan dari Matius 28 ayat 19-20 itu, kita sering mendengar tentang amanat agung. Ya, jadi ada amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita semua yang sudah menerima keselamatan dan menjadi murid. Supaya kita dimuridkan dan memuridkan pada waktunya. Haleluya. Mari Opa Oma, jangan hanya menjadi jemaat, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mau belajar firman Tuhan dan kemudian kita mengajar firman Tuhan. Memuridkan orang-orang yang di sekeliling kita. Mungkin keluarga kita. Mungkin tetangga kita, sahabat kita. Karena apa? Karena ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus untuk kita menjadi murid dan kemudian memuridkan. Mari Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, bilang sama kiri kanan, kamu harus jadi murid dan kamu juga harus memuridkan. Bilang sama kiri kanan Opa Oma. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua rindu untuk menjadi murid dan kemudian memuridkan. Yang kedua Opa Oma, mengapa kita perlu dimuridkan? Dengan kita menjadi murid, kita akan mengerti firman Tuhan. Karena kita belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan. Kita belajar dan tidak berhenti sampai di situ. Kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang paling utama. Bukan hanya mendengar dan belajar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, maka kita bukan hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Bukan hanya keluarga kita, Opa Oma. Sekali lagi, dengan kita menjadi murid, kita mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari belajar firman Tuhan. Yang ketiga, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu dimuridkan? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita punya landasan firman Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, dikacaukan, dibuat galau dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang hari-hari ini mungkin datang ke Opa Oma, ke rumah Opa Oma, mengajarkan hal-hal yang sepertinya jalan yang benar, tapi sebenarnya sesungguhnya menyesatkan Opa Oma. Tapi ketika Opa Oma saudara yang dikasih Tuhan yang sedang beribadah hari ini, belajar firman Tuhan, menjadi murid, maka engkau tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat. Ya, kita tahu persis ada saksi Yehova, ada Mormon, ada pengajaran-pengajaran yang kelihatannya mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya mereka sedang membelokkan pengajaran tentang Tuhan Yesus sehingga kita terperangkap, terjerat, dan kemudian kita menjadi sesat. Tapi ketika kita menjadi murid, maka saya mau katakan, kita kuat secara landasan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan
Dan yang keempat, opa oma, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul, waktu Yesus terangkat ke surga, dia disaksikan oleh murid-muridnya. Saya mau katakan, ketika nanti Yesus datang untuk kedua kali, firman Tuhan berkata dia akan datang dengan cara yang sama. Artinya yang akan menyaksikan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini untuk yang kedua kali, maka yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Kita semua, opa oma, bapak ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya pada waktu itu kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita akan bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Karena kita murid-muridnya. Dan dia datang dengan kerinduan yang luar biasa untuk bertemu dengan bapak, ibu, opa, oma, saudara kita semua, murid-muridnya. Dan pada waktu itu kita semua akan masuk dalam kemuliaan dan kedahsyatan untuk berjumpa dengan Tuhan kita, Raja segala raja, Yesus Allah yang perkasa. Mari opa oma, saudara semua yang hari ini mendengar firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita mau untuk masuk dalam pemuritan, dimuridkan, dan pada waktunya kita akan memuridkan. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Sehingga kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Dan pada waktunya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Muka dengan muka. Dalam kemuliaan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Akhir daripada firman Tuhan, saya mau katakan setia dan terus taat untuk beribadah. Dan kemudian masuk untuk dimuridkan. Dan pada waktunya opa oma saudara kita semua, kita juga memuridkan orang-orang yang di luar sana, yang membutuhkan kasih Kristus dan berita keselamatan. Sehingga mereka diselamatkan. Dan kita semua akan berkumpul dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, oma opa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, ada satu pengumuman, kita akan berjumpa lagi di ibadah UMAS minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Haleluya, oma opa yang ada di rumah, kita sama-sama satukan hati, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini, kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kami. Boleh kami ada masuk di dalam ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Mungkin kami baru masih mengadakan di rumah-rumah. Kami masih Tuhan mengikuti ibadah dari rumah. Namun kami percaya Tuhan kuasa mujizat-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Boleh terus ada ya Tuhan melawat setiap oma-opa yang ada di rumah-rumah. Maupun setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kuatkan oma-opa. Terus berikan semangat yang luar biasa buat oma dan opa. Kami percaya ya Tuhan oma-opa di rumah penuh sukacita. Penuh gairah lebih lagi ya Tuhan. Bahkan kalau kami pada saat ini Tuhan sudah seperjamuan dengan Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman yang ditabur ya Tuhan pada hari ini juga itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, menuntun kami, mengingatkan kami ya Tuhan, menginsyafkan kami ya Tuhan. Ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada di masa-masa sukar, di situ firman Tuhan bekerja buat kami. Terima kasih Tuhan, terus berkati oma opa, terus Bapa berkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat ini kami juga terus menopang ya Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami angkat tangan, kami memberkati hamba-Mu Bapa bersama Ibu Hermin ya Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyertai hari-hari pelayanannya. Engkau yang memberkati hari-hari kehidupannya. Kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan. Di situ ada kuasa mujizat yang menyertai kehidupan pelayanannya. Engkau tambahkan hikmat-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau sendiri memperbesar kapasitas manusia rohaninya. Terima kasih Tuhan, kuatkan terus Tuhan Pak Niko, Ibu Hermin Bapak, bahkan seluruh keluarga besarnya ada dalam perlindungan, pembelaan dan pengawalan Tuhan. Memberkati juga Tuhan keempat wakil gembala sidang yang ada. Biarlah Engkau terus memberkati, biarlah Engkau terus mempersatukan mereka dalam menopang pengembalaan Pak Niko baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kami percaya Bapak, kesatuan keunitian akan membawa mereka juga merasakan Tuhan pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga mengangkat tangan, kami memberkati ya Tuhan untuk karayon kami yang kami kasihi ya Tuhan. Bapak Pendeta Kiki Haryadi Tuhan dengan Ibu Mervin, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang setia, untuk hamba-Mu Bapak yang mengasihi Engkau, untuk hamba-Mu yang hidup lekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus Bapak tuntun Pak Kiki ya Bapak dengan hikmat yang daripada Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang baru terus turun Kau nyatakan buat Pak Kiki di dalam pengembalaan dan pelayanannya. Kami percaya ya Tuhan, Rayon 1D Tuhan tidak akan sama lagi. Rayon 1D akan siap menua ya Bapa. Kami berdoa biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan sukacita damai sejahtera melimpah atas kehidupan Pak Kiki, Bu Mervin, dan juga seluruh anak cucu mantunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh gembala-gembala yang ada ya Tuhan atas Rayon 1D, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan, kami memberkati ya Tuhan Yesus untuk gembala kami di Umas yang kami kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan, kami memberkati Tuhan untuk Ibu Pendeta Hana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala yang baik hati, untuk Ibu Gembala yang dekat dengan Engkau, Ibu Gembala yang terus mendengar akan apa yang menjadi panggilan-Mu hari-hari ini. Tambahkan talenta-Mu ya Bapa atas hamba-Mu, percayakan hal-hal yang baru, singkapkan Tuhan hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Kami tahu bahwa hari-hari ini hamba-Mu boleh dipakai Tuhan untuk Tuhan Yesus Umas ya Tuhan. Membawa Umas lebih lagi dekat kepadamu. Terus berkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan marifat, tuntunan-tuntunan ilahi, pewahyuan-pewahyuan yang baru. Bahkan kami percaya bersama keluarga terus ada aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan pakai dia lebih dahsyat lagi dalam hal-hal pekerjaan-pekerjaan ladang-ladang yang baru ya Tuhan. Tuhan akan lebih lagi pakai dengan kapasitas yang lebih dahsyat lagi. Kami percaya ya Tuhan, bahkan seluruh Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Umas Tuhan Yesus yang boleh setia sampai dengan saat ini Bapa. Engkau berkati ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mengingat akan bangsa dan negara kami. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Kami mengangkat tangan kami buat kota Jakarta. Kami memberkati ya Tuhan Indonesia. Kami katakan shalom bangsaku, shalom negeriku. Shekinah glory ada atas negeriku Indonesia. Setiap Tuhan jengkal tanah yang ada, setiap kedalaman laut yang ada, bahkan atmosfer yang ada Tuhan disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan Tuhan bawa naik. Indonesia akan semakin ternama, termulia di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau akan jadikan Indonesia seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Tuhan tercurah buat negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan atas bangsa ini, semuanya ada di dalam Tuhan Yesus otoritas-Mu ya Bapa. Semuanya ada dalam kedaulatan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang mereka putuskan, mereka rancangkan dan mereka tetapkan, semuanya bersumber daripada hikmat ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah surga-Mu buat Indonesia. Nyatakanlah ya Tuhan Yesus keajaiban-Mu buat bangsa kami dan buat kota kami Jakarta. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkan hati dan iman Opa Oma, Bapak Ibu ke Tuhan Yesus. Dan mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang terbaik, yang terindah dari Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, cinta, kasih, dan kesetiaan dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati.